nyanyi bersama. Yeay. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan dalam suka, Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Faithful Kids, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Naomi akan cerita tentang kisah Nabi Nuh. Nah, hari ini kita juga akan buat craft loh. Craftnya seperti apa? Seperti ini. Nah, tapi sebelum kita buat craft ini, dengerin kakak cerita dulu ya. Ceritanya diambil dari Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Nanti adik-adik di rumah boleh minta tolong papa mamanya buat bacain sama-sama. Kisah Nabi Nuh itu seperti apa sih? Nah, ini adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh dan keluarganya, mereka mencintai dan memuji Tuhan. Nah, pada suatu hari, Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh tentang sesuatu yang sangat mengejutkan. Apakah itu? Ada yang tahu nggak? Ya, benar sekali. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang dan menutupi bumi. Sehingga Tuhan berkata, Nuh, buatlah bagimu sebuah bahtera yang cukup besar untuk keluargamu dan banyak binatang. Nah, Tuhan berperintah seperti itu adik-adik. Jadi Nuh menjadi sangat sibuk. Nih adik-adik bisa lihat gambarnya. Nuh sangat sibuk membuat bahtera yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Nah, karena Tuhan berperintah seperti itu, maka Nabi Nuh menceritakan kepada orang-orang sekitarnya yang sangat jahat dan tidak mematuhi perkataan Tuhan. Nuh berperintah bahwa dia akan membangun sebuah bahtera, tetapi mereka malah mengejek Nuh, katanya, ngapain Nuh bangun bahtera di tempat seperti ini, kan gak ada air, katanya gitu. Tetapi Nuh tetap taat pada perintah Tuhan dan tetap membangun bahtera itu. Karena Nuh mempunyai iman yang besar, dia tetap percaya pada Tuhan meskipun sudah lama tidak turun hujan. Adik-adik lihat kan ini gambarnya, istri Nuh dan anak-anaknya mereka mengumpulkan makanan untuk persediaan di dalam bahtera. Kemudian Tuhan memerintahkan hewan-hewan yang berpasang-pasangan, ada banyak sekali jenis hewan. Tuhan menyuruh mereka semua untuk datang kepada Nuh dan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam bahtera. Nah, tadi kan Nuh dan semua hewan-hewan beserta keluarganya, mereka semua kan sudah masuk ke dalam kapal, ke dalam bahtera itu. Kemudian hujan turun sangat lebat, kayak lagunya. Hujan lebat turunlah gitu ya adik-adik. Hujan itu turun meliputi bumi selama 40 hari 40 malam. Kemudian terjadilah air bah meliputi kota-kota, desa-desa. Kemudian saat hujan berhenti termasuk gunung-gunung, kemudian rumah-rumah orang, pohon-pohon, semuanya tertutup air.
Sehingga segala sesuatu yang bernafas di dalam bumi itu mati, termasuk orang-orang yang jahat tadi. Setelah 5 bulan air bah, Tuhan mengirimkan angin kering. Kemudian bahtera Nuh terdampar di sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Ararat. Nuh masih tinggal di dalam bahtera tersebut selama 40 hari lagi sampai airnya mulai menyusut. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor burung merpati. Tapi tidak lama kemudian burung itu langsung kembali. Tapi 1 minggu kemudian, Nuh melepaskan lagi 1 ekor burung merpati. Burung merpati tersebut membawa 1 buah daun. Kemudian minggu berikutnya, Nuh melepaskan lagi 1 ekor burung merpati dan merpati itu tidak kembali. Kemudian Tuhan berfirman kepada Nuh, "Inilah waktunya untuk meninggalkan bahtera." Bersama-sama, Nuh dan keluarganya melepaskan binatang-binatang itu dari dalam bahtera. Kemudian Tuhan memberikan suatu perjanjian yang luar biasa kepada Nuh. Nuh dan keluarganya setelah keluar dari bahtera, mereka membangun mezbah dan menyembah Tuhan. Tuhan memberikan suatu peringatan untuk janjinya, yaitu pelangi. Pelangi, jadi adik-adik, pelangi itu menandakan bahwa janji Tuhan tidak akan pernah lagi mengirimkan air bah untuk menghakimi dosa manusia. Nah, jadi adik-adik sekarang sudah mengerti kan kenapa pelangi itu ada. Jadi pelangi itu ada sebagai tanda dari janji Tuhan. Ayat hafalan kita diambil dari Matius 24 ayat 35. Langit bumi akan berlalu tetapi firmanku tinggal tetap. Sekarang saatnya kita membuat craft. Hore! Apa sih bahan-bahan yang dibutuhkan? Pertama, adik-adik akan membutuhkan lem. Kemudian perlu gunting dan pensil warna. Dan draft ini bisa kalian dapatkan dengan cara menulis email kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Nah, kita ulang satu kali lagi ya adik-adik, kalian hafalannya dari Matius 24 ayat 35. Langit bumi akan berlalu tetapi firmanku tinggal tetap. Tetap jaga kesehatan, social distancing, jangan lupa minum vitamin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.